Yang problem bukan you problem. You nak kan I support you lah. I don't demand. So far the 3 prime minister I never demand. Exact. I kata Malam-malam trending di Asia Tenggara. Tepat malam ini, komentar gila Presiden FAM yang baru terpilih. Malam-malam trending di Asia Tenggara. Tepat malam ini, komentar gila Presiden FAM yang baru terpilih. Malaysia tolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk mengikuti turnamen mini. Lebih pilih lawan negara kuat asal Afrika ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Malaysia antusias hadapi Cape Verde, lupakan Timnas Indonesia. Tim nasional Malaysia menunjukkan antusiasme tinggi menjelang laga uji coba melawan tim kuat asal Afrika, Cape Verde. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 3 Juni 2025 dan menjadi bagian penting dari persiapan skuad Harimau Malaya Jelang menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2026. Menurut laporan The ASEAN Football, laga ini akan dilangsungkan secara tertutup, tanpa kehadiran penonton. Bahkan, kedua tim akan melakukan 2 kali uji coba, pertama secara internal pada 29 Mei, lalu laga resmi di awal Juni. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski, menyebut laga ini sebagai momen emas untuk mengasah kesiapan timnya. Cape Verde merupakan tim yang kokoh, penuh pengalaman, dan menjadi ujian sejati untuk kami. Uji coba seperti ini penting, bukan beruji coba dengan Indonesia, kita tidak akan pernah maju kalau beruji coba dengan Indonesia terus, ujar sang pelatih. Mereka memiliki pemain-pemain yang berlaga di Eropa, jadi ini bukan laga main-main. Namun yang bikin dunia maya geger bukan cuma jadwal uji coba ini. Pernyataan gila datang dari Presiden FAM yang baru saja terpilih, Datuk Joehari Muhammad Ayub, yang menolak mentah-mentah undangan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Undangan itu sedianya untuk mengajak Malaysia ikut serta dalam turnamen mini FIFA Matchday yang akan digelar di Indonesia pada September 2025. Turnamen itu kabarnya juga akan diikuti Lebanon dan 1 tim kejutan lainnya. Namun Joehari menolak secara terang-terangan, dengan nada yang tak biasa. Malaysia bukan level Indonesia, katanya lugas. Kami tidak butuh turnamen mini seperti itu. Kami sudah punya lawan sepadan, yaitu tim Afrika yang kuat, Cape Verde. Sontak, pernyataan itu memicu gelombang reaksi di media sosial. Dan mendadak trending di Asia Tenggara. Netizen Indonesia langsung turun gunung. Banyak yang menilai Joehari, baru jadi presiden udah cari panggung. Dan menyebut bahwa turnamen mini yang digagas Erick Thohir justru dirancang untuk mengasah mental sebelum menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia. Kalau Malaysia udah di level Cape Verde, kenapa ranking FIFA-nya masih jauh di bawah? Tulis salah satu akun dengan nada sarkasme. Main aja dulu sama Indonesia, jangan banyak gaya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Tentu saja, penolakan ini justru membuat publik semakin penasaran. Bagaimana jika Malaysia akhirnya tetap bertemu Indonesia? Apakah Harimau Malaya siap menghadapi Garuda yang sedang terbang tinggi dengan para pemain naturalisasi Eropanya? Malam makin larut, tapi api panas rivalitas Indonesia-Malaysia justru membara.
turnamen mini FIFA Matchday belum resmi diumumkan, tapi tensinya sudah seperti final Piala Dunia. Satu hal yang pasti, September bakal jadi bulan penuh drama. Lebih lanjut, situasi ini benar-benar menyulut emosi dan mempertegas rivalitas klasik Indonesia-Malaysia di dunia sepak bola. Penolakan mentah-mentah dari Presiden FAM yang baru dilantik bukan hanya menyinggung secara sportif, tapi juga memperlihatkan gestur diplomatik yang bisa dibilang kasar di dunia olahraga. Apalagi disampaikan dengan pernyataan yang terkesan merendahkan lawan, Malaysia bukan level Indonesia, yang justru memancing reaksi keras dan sarkasme dari netizen. Langkah Malaysia memilih Cape Verde bisa dimaknai sebagai ambisi untuk naik level, tetapi cara menyampaikannya memperkeruh hubungan antar negara. Sementara itu, PSSI lewat turnamen mini sebenarnya sudah menawarkan ruang kolaborasi dan pembangunan kompetitif yang sehat, bukan sekadar adu gengsi. Namun, inilah warna-warni sepak bola Asia Tenggara, rivalitas, emosi, dan drama tersaji bahkan sebelum peluit pertandingan dibunyikan. Tinggal sekarang, bagaimana timnas Indonesia menjawab semua tantangan ini, bukan dengan kata-kata, tapi lewat kemenangan di lapangan. Teruslah melangkah dengan kepala tegak, Garuda. Jangan hiraukan cemoohan, jawab semuanya dengan kerja keras, disiplin, dan kemenangan di lapangan. Buktikan bahwa Indonesia bukan hanya layak disegani di Asia Tenggara, tapi juga siap mengguncang panggung dunia. Erick Thohir mengaku terima kritikan, namun Komdis PSSI jatuhkan sanksi berat pada Yuran Fernandes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini memberikan keterangan kepada awak media di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025. Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, mendapat hukuman berat dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI. Pemain asal Tanjung Verde tersebut dilarang beraktivitas di dunia sepak bola Indonesia selama 12 bulan. Hukuman ini dijatuhkan setelah Yuran memberikan kritik tajam terhadap sepak bola Indonesia, khususnya mengenai keputusan wasit dalam pertandingan antara PSS Sleman dan PSM pada pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu, 3 Mei 2025. Dalam sesi konferensi pers, Yuran Fernandes mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit yang dianggapnya tidak adil dalam memimpin jalannya pertandingan. Tak lama setelah itu, Yuran mengunggah keluhannya di media sosial, menyamakan kondisi sepak bola Indonesia dengan korupsi, dan menyatakan bahwa tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam berkarier di Liga Indonesia. Pernyataan Yuran tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Meski demikian, ia kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas komentarnya. Pada Jumat, 9 Mei 2025, PSM Makassar menerima surat dari Komdis PSSI yang menyatakan sanksi terhadap Yuran. Selain larangan bermain selama 12 bulan, Yuran Fernandes juga dijatuhi denda sebesar Rp25 juta. PSM Makassar merasa kecewa dengan keputusan ini dan menyatakan akan mengajukan banding kepada PSSI. Menariknya, tidak hanya Yuran Fernandes yang mengkritik sepak bola Indonesia. Ada juga penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, yang menilai masih ada mafia dalam sepak bola Indonesia. Bahkan, Andre mengungkapkan dugaan adanya inisial JN dan P di balik praktek mafia tersebut, serta meminta PSSI untuk melakukan penyelidikan. Meski kritik Andre Rosiade juga menyentuh isu yang sama, ia tidak menerima sanksi dari Komdis PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menyatakan bahwa PSSI terbuka terhadap kritik yang membangun untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Erick menegaskan bahwa kritik seharusnya disertai dengan data yang bisa diselidiki lebih lanjut oleh PSSI. Namun, sanksi yang dijatuhkan pada Yuran Fernandes membuat banyak pihak mempertanyakan ketidaksetaraan penanganan kritik, mengingat Andre Rosiade yang juga menyuarakan hal serupa tidak dikenakan hukuman. Hal ini menjadi tanda tanya besar terkait kebijakan PSSI dalam menanggapi kritik terhadap kondisi sepak bola di Indonesia. Erick Thohir juga menambahkan bahwa dalam dunia sepak bola, saling menuduh tanpa bukti tidak diperkenankan. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, harus siap menghadapi segala kritik untuk mendorong perbaikan yang lebih sehat di dunia sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, pernah menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik yang membangun untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Namun, situasi yang menimpa Yuran Fernandes, Kapten PSM Makassar, mengundang kontroversi.
Fernandes mendapat sanksi larangan bermain selama 12 bulan dan denda sebesar 25 juta rupiah setelah mengkritik keras kualitas sepak bola Indonesia dan wasit dalam pertandingan melawan PSS Sleman. Kritikan tersebut sampai viral di media sosial, menyebutkan bahwa sepak bola Indonesia dan korupsi berjalan seiring. Yang menarik adalah meskipun banyak pihak yang memberi kritik keras terhadap sistem sepak bola Indonesia, termasuk Andre Rosiade yang juga menyinggung soal mafia dalam sepak bola Indonesia, hanya Fernandes yang dijatuhi hukuman. Rosiade bahkan menyebut adanya oknum mafia yang terlibat dalam sepak bola, namun tidak mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa kritik dari pemain asing dikenakan hukuman berat, sementara kritik serupa dari pihak lain tidak mendapatkan respon yang sama. Dalam konteks ini, meskipun Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI siap menerima kritik, kenyataannya tampaknya belum ada konsistensi dalam menanggapi kritik yang dilontarkan. Ini bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan dan ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan, terutama jika ada kesan bahwa kebijakan hukuman tidak berlaku merata untuk semua pihak. Terlebih, jika kritik dilakukan untuk kebaikan sepak bola Indonesia, maka langkah PSSI dalam menindaklanjuti kritik dengan sanksi yang berat patut dipertanyakan. Terkadang, perjalanan menuju perubahan memang penuh tantangan dan hambatan. Namun, setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah takut untuk berbicara tentang apa yang kamu percayai, meskipun itu tidak selalu populer. Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran adalah kekuatan yang bisa menggerakkan dunia. Perubahan besar sering dimulai dengan langkah kecil, dan meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat, setiap usaha yang tulus pasti akan membawa dampak pada akhirnya. Jangan ragu untuk terus berjuang, karena kesulitan yang kamu hadapi saat ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kamu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarmu. Jadi, tetap semangat dan terus bergerak maju. Palermo lolos ke playoff Serie A 2025 hingga 2026, Emil Audero terancam terlambat perkuat timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari klub Italia, Palermo, yang berhasil mengamankan satu tempat di babak playoff promosi menuju Serie A musim 2025 hingga 2026. Namun, di balik kabar baik tersebut, muncul kekhawatiran bagi tim nasional Indonesia. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero, yang kini membela Palermo, diperkirakan akan terlambat bergabung dengan skuad Garuda yang sedang bersiap menghadapi dua laga krusial di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Renzo Barbera pada Sabtu dini hari, 10 Mei 2025, Palermo tampil solid dan berhasil menaklukkan Frosinone dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini memastikan posisi mereka di zona playoff meskipun kompetisi Serie B musim ini masih menyisakan satu pertandingan lagi. Mereka dijadwalkan menghadapi Carrarese dalam laga pamungkas. Keberhasilan ini menjadi penebusan atas kegagalan musim lalu, di mana Palermo juga berhasil masuk playoff namun harus angkat koper lebih awal setelah dikalahkan Venezia. Menariknya, saat itu Venezia diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia lainnya, Jai Idzes, yang kini sudah semakin dikenal publik tanah air. Namun, fokus kini bergeser kepada Emil Audero. Jadwal pertandingan playoff Serie B kemungkinan akan berbenturan dengan agenda timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Berdasarkan kalender sementara, Palermo diprediksi akan melakoni pertandingan playoff hingga awal Juni. Artinya, Emil Audero bisa saja baru selesai membela klubnya pada 2 Juni dini hari waktu Indonesia. Dengan jeda waktu yang sangat singkat, kemungkinan besar Emil tidak akan mendapatkan waktu istirahat yang ideal atau bahkan terlambat tiba di Jakarta untuk laga kontra Cina. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pasalnya, Martin Paes, kiper utama Indonesia, dipastikan absen pada laga melawan Cina akibat akumulasi kartu. Kehadiran Audero sangat diharapkan untuk menjaga kekuatan di bawah mister gawang, apalagi pertandingan melawan Cina diprediksi akan menjadi penentu langkah Indonesia ke putaran berikutnya. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, diyakini sedang memantau situasi ini dengan cermat dan berharap Palermo tidak melaju terlalu jauh atau jadwal bisa disesuaikan agar Audero tetap bisa bergabung tepat waktu. Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di tangan klub, karena Emil masih terikat kontrak dan memiliki tanggung jawab profesional bersama Palermo. Perjalanan Emil Audero bersama Palermo musim ini memang cukup impresif. Ia menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan tim dan kerap mendapatkan pujian atas performanya yang konsisten.
Jika Palermo berhasil promosi ke Serie A, bukan tidak mungkin nilai pasar dan reputasi Emil akan semakin meningkat, yang tentu saja membawa dampak positif juga bagi timnas Indonesia. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas. Akankah Emil Audero bisa hadir tepat waktu dan membantu tim Garuda mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Atau justru Indonesia harus mencari alternatif lain di posisi penjaga gawang dalam laga krusial tersebut? Satu hal yang pasti, dukungan dari para penggemar akan menjadi modal penting dalam perjuangan timnas, baik dengan atau tanpa kehadiran Audero di bawah Mistar. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya cukup dilematis bagi timnas Indonesia dan juga Emil Audero sendiri. Di satu sisi, keberhasilan Palermo menembus babak playoff promosi Serie A tentu menjadi pencapaian besar bagi klub maupun Emil sebagai penjaga gawang utama. Ia tentu ingin memberikan kontribusi maksimal dan membawa timnya naik kasta ke kompetisi tertinggi di Italia, yang bisa berdampak positif bagi karirnya di Eropa. Namun di sisi lain, waktunya yang mepet dengan agenda penting timnas Indonesia menimbulkan kekhawatiran. Laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 sangat krusial, terlebih karena posisi Indonesia di grup masih belum sepenuhnya aman. Absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu membuat posisi kiper menjadi sangat vital. Jika Emil Audero terlambat bergabung atau datang dengan kondisi kelelahan, timnas bisa kehilangan momentum dan kekuatan penuh dalam laga yang menentukan tersebut. Dari sudut pandang pelatih, ini adalah situasi yang harus segera diantisipasi. Patrick Kluivert perlu menyiapkan opsi cadangan dengan kualitas terbaik, sembari menjalin komunikasi intensif dengan Palermo dan Emil Audero. Idealnya, ada kepastian jadwal dan keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dilihat lebih luas, ini juga menjadi ujian sejauh mana koordinasi antara pemain diaspora dan federasi berjalan efektif. Audero, yang baru-baru ini bergabung ke timnas, tentu harus mempertimbangkan komitmennya bersama Garuda. Meskipun ia tetap terikat kontrak profesional dengan klubnya, loyalitas terhadap tim nasional di momen penting seperti ini juga akan menjadi sorotan publik. Kesimpulannya, situasi ini memerlukan kebijakan yang seimbang dan komunikasi terbuka agar kedua kepentingan, klub dan timnas, bisa berjalan berdampingan. Dan bagi Emil, ini akan menjadi momen untuk menunjukkan seberapa besar niat dan dedikasinya terhadap Merah Putih. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap percaya bahwa setiap tantangan membawa peluang untuk tumbuh dan membuktikan diri. Bagi Emil Audero, ini adalah momen untuk menunjukkan komitmennya bukan hanya sebagai pemain profesional di Eropa, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal mudah, dan perjuangan dimulai dari keputusan-keputusan berat seperti ini. Untuk timnas Indonesia dan seluruh pendukungnya, ingatlah bahwa semangat juang tidak hanya ditentukan oleh siapa yang hadir di lapangan, tapi oleh keyakinan, persiapan, dan solidaritas seluruh tim. Ketika satu pintu tertutup, akan selalu ada cara untuk membuka pintu lain. Percayalah, dengan kekompakan, kerja keras, dan doa seluruh bangsa, Garuda bisa terbang tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang dibayangkan. Jadikan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai pemacu semangat untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing, berprestasi, dan layak mendapat tempat di panggung dunia. Karena sejarah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama, bahkan saat kondisi tidak sempurna. Terus maju, Garuda! Tom Haye antusias menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Tom Haye menunjukkan antusiasme tinggi untuk bergabung dalam pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali. TC ini dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang sebagai persiapan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Kedua pertandingan tersebut akan sangat menentukan perjalanan timnas Indonesia di ajang tersebut, dengan ambisi besar untuk mempertahankan posisi dan lolos ke putaran berikutnya. Tom Haye mengungkapkan bahwa laga terakhirnya bersama Almer City akan digelar pada 18 Mei. Saat ini, klubnya masih berada di zona degradasi dan berjuang untuk bertahan di Eredivisie. Namun, jika ada pertandingan penting, ia mungkin harus tetap berada di Belanda hingga akhir bulan. Pertandingan terakhir saya di Eredivisie adalah pada 18 Mei. Masih ada kemungkinan kecil bagi kami untuk bertahan di Liga, tetapi jika kami terdegradasi, pertandingan bisa berlangsung hingga 30 Mei. Jadi, saya mungkin hanya punya beberapa hari untuk beristirahat sebelum terbang ke Bali, ujar Haye, seperti dikutip dari kanal YouTube The Highway. Rencananya, pemain berusia 30 tahun ini akan terbang ke Indonesia sebelum TC dimulai. Meskipun demikian,
Keputusan ini belum pasti karena jadwal Almere City mungkin mempengaruhi keberangkatannya. Semua masih terbuka, tapi saya kira saya akan berangkat pada 24 atau 25 Mei, tambahnya. TC yang digelar di Bali pun menjadi hal yang istimewa bagi HY. Menurutnya, fasilitas latihan yang ada di Bali sangat memadai, dan hal ini diharapkan dapat mendukung persiapan tim untuk pertandingan-pertandingan penting di bulan Juni. Bali sangat indah. Saya sudah melihatnya lewat video dan gambar, dan itu terlihat sangat menakjubkan. Saya rasa fasilitasnya akan sangat membantu kami, kata HY. Selain fasilitas, ia juga menilai bahwa suasana di Bali akan memungkinkan skuad Garuda untuk lebih fokus. Dengan waktu yang cukup panjang bersama, pemain bisa meningkatkan kerja sama tim, chemistry, yang sangat penting menjelang pertandingan. Yang paling penting adalah kami akan punya lebih banyak waktu untuk bersama. Di Bali, suasananya akan lebih tenang dibandingkan di Jakarta, dan itu akan membantu kami lebih fokus untuk persiapan pertandingan, tutupnya. Lebih lanjut, Tom HY sangat antusias untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali. Dia merasa bahwa fasilitas latihan yang ada di Bali akan mendukung persiapan tim dengan lebih baik, mengingat pentingnya pertandingan yang akan dihadapi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. HY juga mengungkapkan bahwa Bali akan memberikan suasana yang lebih tenang dan fokus, yang sangat dibutuhkan oleh para pemain untuk memperbaiki chemistry antar sesama pemain. Meski begitu, HY harus memastikan apakah dia bisa meninggalkan Almere City tepat waktu, mengingat timnya saat ini sedang berjuang untuk bertahan di Eredivisie. Meski ada ketidakpastian terkait kapan dia bisa berangkat ke Indonesia, dia berencana untuk segera terbang sebelum TC dimulai, meski itu masih tergantung pada situasi di klub. Secara keseluruhan, HY tampaknya sangat bersemangat dan berharap bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia untuk mempersiapkan pertandingan penting tersebut. Namun, dia juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya di klub, yang bisa mempengaruhi waktu keberangkatannya. Tantangan selalu datang bersamaan dengan peluang, dan setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dalam situasi ini, meskipun ada ketidakpastian, percayalah bahwa dedikasi dan semangatmu akan membuka jalan. Jangan biarkan hambatan di depan menghalangi fokusmu pada tujuan. Setiap detik yang kamu investasikan untuk persiapan, baik itu untuk timnas maupun klub, adalah langkah besar menuju pencapaian lebih besar. Kamu telah berjuang jauh hingga titik ini, dan setiap pengalaman yang kamu hadapi, baik dalam perjuangan di klub maupun mempersiapkan diri untuk timnas, akan menguatkanmu. Terus berusaha dan tetap percaya bahwa usaha kerasmu akan membuahkan hasil yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Semangat! Patrick Kluivert senang, Dean James sembuh dari cedera jelang laga Timnas Indonesia versus Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain andalannya, Dean James, telah dinyatakan pulih dari cedera dan siap kembali merumput. Dean James siap kembali bermain. Setelah mengalami cedera hamstring saat memperkuat klub Belanda, Go Ahead Eagles, Dean James sempat absen dari beberapa laga penting, termasuk final KNVB Cup 2025 pada 21 April lalu. Meski tak bermain, ia turut merayakan kemenangan timnya atas AS Alkmaar yang dimenangkan lewat adu penalti. Selama masa pemulihan, Dean menjalani latihan ringan untuk memulihkan kondisi fisiknya. Usahanya membuahkan hasil karena kini dia telah dinyatakan cukup fit untuk tampil kembali. Pihak Go Ahead Eagles juga mengumumkan melalui akun Instagram resmi mereka bahwa Dean James bersama Jacob Breum kemungkinan besar akan masuk skuad untuk pertandingan akhir pekan ini. Berpeluang tampil di laga kontra PEC Zwolle. Go Ahead Eagles dijadwalkan menghadapi PEC Zwolle pada Minggu, 11 Mei 2025, di Stadion Makpark, Belanda. Meski belum dipastikan akan menjadi starter, pelatih Paul Simonis menyatakan bahwa Dean telah siap untuk dimasukkan dalam daftar pemain yang dibawa ke pertandingan tersebut. Kabar positif untuk Timnas Indonesia. Kembalinya Dean James ke lapangan tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga berat di bulan Juni mendatang, melawan Cina pada 5 Juni di kandang sendiri, lalu menghadapi Jepang di laga tandang pada 10 Juni. Dengan pulihnya Dean James, lini pertahanan Timnas Indonesia bisa diperkuat, memberi harapan besar untuk meraih hasil positif di 2 laga penting tersebut. Lebih lanjut, kabar pulihnya Dean James tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran pemain belakang yang berpengalaman di Liga Belanda seperti Dean sangat berarti. Apalagi,
Ia baru saja melewati masa cedera dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan kebugaran. Fakta bahwa ia sudah kembali berlatih dan berpeluang tampil bersama klubnya akhir pekan ini menjadi sinyal kuat bahwa ia bisa siap tampil membela Merah Putih bulan depan. Ini memberikan keleluasaan bagi pelatih Patrick Kluivert dalam meramu strategi, terutama di lini pertahanan yang kerap menjadi titik krusial dalam pertandingan penting. Pulihnya Dean juga menunjukkan komitmen dan profesionalisme sang pemain. Meski sempat absen dalam laga final penting bersama klubnya, ia tetap aktif mengikuti proses pemulihan dan tak jauh dari tim. Hal ini memperlihatkan dedikasi tinggi yang bisa menjadi teladan bagi pemain lainnya di timnas. Secara keseluruhan, ini adalah perkembangan positif yang meningkatkan optimisme publik sepak bola tanah air menjelang duel berat di bulan Juni. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Pulihnya Dean James dari cedera adalah bukti bahwa dengan tekad dan disiplin, tak ada halangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Bagi para pemain timnas Indonesia dan seluruh pendukungnya, ini adalah pengingat bahwa semangat pantang menyerah selalu membuahkan hasil. Kemenangan besar tidak hanya ditentukan di lapangan, tapi juga dimulai dari keyakinan dalam hati. Saat Garuda bersiap menghadapi Cina dan Jepang, kita semua, pemain, pelatih, dan supporter, harus bersatu dalam satu semangat, berjuang demi bangsa, demi harga diri, dan demi mimpi yang lebih besar. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena perjuangan hari ini adalah kejayaan di masa depan. Saat kita percaya, kita bisa. Saat kita bersatu, kita tak terkalahkan. Ayo, Indonesia! Terbanglah lebih tinggi, Garuda! Punya misi tersembunyi, ini alasan pelatih Jepang turunkan tim lapis 2 untuk hadapi timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan menurunkan skuad terbaik di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, timnas Jepang, yang dikenal dengan julukan Samurai Biru, akan memainkan laga melawan timnas Indonesia dengan tim lapis kedua. Dua pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak akan berpengaruh apapun bagi Jepang, karena mereka sudah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan posisi mereka yang tak tergoyahkan di puncak klasemen grup, pertandingan tersebut hanya sebagai formalitas belaka. Hajime Moriyasu memanfaatkan situasi ini untuk memberi kesempatan kepada para pemain kunci untuk beristirahat dan menghindari cedera. Saya ingin mempertimbangkan jumlah pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas, kata Moriyasu. Dengan memperhatikan waktu bermain mereka dan faktor cedera, saya akan mengistirahatkan pemain yang perlu diistirahatkan. Selain itu, Moriyasu juga memiliki alasan lain di balik keputusan ini. Dia ingin melihat potensi pemain-pemain yang jarang tampil dan belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Saya akan memanggil pemain yang perlu saya lihat, tambahnya. Pertandingan terakhir grup antara Jepang dan Indonesia akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Sebelum melawan timnas Indonesia, Jepang akan bertandang ke Australia pada 5 Juni 2025. Meski demikian, kedua laga terakhir grup ini tidak akan mengubah posisi Jepang di klasemen. Dengan tiket Piala Dunia 2026 sudah aman di tangan, Moriyasu memilih untuk fokus pada evaluasi pemain dan persiapan jangka panjang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan pendekatan yang bijaksana dari pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Dengan memastikan Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, Moriyasu tidak hanya memanfaatkan sisa laga kualifikasi Piala Dunia untuk memberikan waktu istirahat bagi pemain inti, tetapi juga untuk mengeksplorasi potensi pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Ini adalah strategi yang cerdas, mengingat pentingnya menjaga kondisi pemain kunci untuk pertandingan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, keputusannya untuk tidak menurunkan skuad terbaik juga memberi kesempatan bagi pelatih untuk mengevaluasi pemain lain yang mungkin bisa menjadi pilihan dalam kompetisi yang lebih kompetitif. Dengan begitu, meskipun dua laga terakhir di grup tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap posisi Jepang, Moriyasu tetap bisa memperoleh manfaat penting untuk timnya ke depan. Keputusan ini bisa dilihat sebagai langkah persiapan yang matang dan jangka panjang, yang memprioritaskan keberlanjutan dan kedalaman skuad. Terkadang, langkah besar dimulai dengan keputusan kecil yang penuh pertimbangan. Seperti halnya dalam situasi timnas Jepang ini, saat peluang sudah ada di depan mata, bukan berarti berhenti berusaha, tetapi justru memanfaatkan momen untuk mengevaluasi dan mengembangkan potensi lebih banyak lagi. Ini adalah pengingat bahwa dalam hidup, kita harus terus berkembang, bahkan ketika kita sudah mencapai tujuan yang tampak sudah cukup. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah tercapai, karena selalu ada ruang untuk perbaikan dan kesempatan untuk meraih lebih banyak lagi.
Jangan takut untuk memberi kesempatan kepada diri sendiri dan orang lain untuk tumbuh, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menentukan. Seperti dalam olahraga, dalam hidup pun, setiap langkah kecil bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan besar yang lebih baik. Teruslah berjuang, beradaptasi, dan temukan peluang di setiap tantangan.